Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu untuk anak-anakku semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang bulu tangkis. Silahkan nanti disimak videonya sampai akhir, jangan sampai terlewatkan, dan silahkan untuk fokus memahami materi yang ada. Tujuan pembelajaran kali ini adalah paling tidak setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik atau siswa dapat menunjukkan sikap berusaha secara maksimal dalam melakukan gerak badminton dengan tetap meningkatkan kemampuan dan menunjukkan sikap tawakal terhadap hasil akhir. Jadi apapun hasilnya, sikap tawakal tetap harus kita pegang ya. Berikutnya, menunjukkan perilaku baik dengan melakukan gerak badminton sesuai fungsi tubuh. Mampu saling membantu teman bila ada kesulitan dalam melakukan gerak badminton. Jadi kita harus tetap saling tolong-menolong, tidak boleh kita merasa paling bisa dan meninggalkan teman yang belum mampu, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap tolong-menolong. Mengikuti peraturan, petunjuk, atau arahan yang telah diberikan oleh guru kita masing-masing. Menunjukkan perilaku bahwa lawan merupakan teman bermain, ya, lawan adalah teman bermain. Ya, kalau lawan kita anggap musuh di luar pun kita nggak akan mendapatkan teman bermain. Lawan itu tetaplah teman kita untuk bermain, apapun hasilnya. Dan kita menang, kalah, itu adalah bagian dari permainan. Mempraktikkan cara memegang raket pada badminton, mempraktikkan gerakan pukulan servis, mempraktikkan gerakan pukulan forehand. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah sudah tercantum di sini dan tidak nanti apapun hasilnya tetap menunjukkan sikap tawakal terhadap hasil akhir, dan juga jangan lupa tetap saling membantu kepada teman yang masih belum mampu. Aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Ya, kita bahas dulu pengertian dan asal-usulnya permainan bulu tangkis. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama pona dan berasal dari India. Berarti bulu tangkis itu dulunya adalah berasal dari India. Berikutnya, oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang dulu menjajah di India pada waktu itu, permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana pada tahun 1873. Permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duc de Beaufort di Badminton, Gloucestershire. Sehingga karenanya permainan ini kemudian diberi nama badminton. Jadi badminton dulunya sebenarnya adalah permainan yang bernama pona dari India dan dikembangkan oleh tentara Inggris, dikembangkan di negara Inggris. Kebetulan berada di gedung badminton atau istana badminton dan sekarang diberi nama badminton. Begitulah asal mulanya permainan badminton. Organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation (IBF), yaitu lahir pada tanggal 5 Juli 1934. Berarti baru beberapa tahun kemudian baru lahir organisasi internasional yang diberi nama IBF, yaitu yang menaungi seluruh kegiatan badminton seluruh dunia. Di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada tanggal 5 Mei 1951. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis antara lain raket, pasti kita butuh ya. Raket itu untuk memukul shuttlecocknya atau koknya. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat, beratnya kurang dari 150 gram, berarti tidak boleh lebih dari 150 gram atau 1,5 on, berarti sangat ringan sekali ya. Tapi ringan harus kuat. Shuttlecock atau kok terdiri dari bagian kepala dan bulu. Biasanya dari bulu angsa ya, biasanya ya, atau mentok. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala
dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock yaitu antara 4,73 sampai 5,50 gram dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai. Berarti shuttlecock itu bulunya ada aturannya yaitu 14 sampai 16 helai. Tidak boleh kurang dari 14, tidak boleh lebih dari 16 helai. Ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 25 sampai 28 mm. Bulunya berukuran 64 sampai 74 mm dan dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Jadi mengikatnya boleh benang atau bahan lain, intinya untuk memperekat atau mengikat bulu ke gabus itu dengan kuat. Lapangan ya. Lantai lapangan dibuat dari bahan berikut. Lantai tanah atau pasir itu untuk yang di luar ruangan, ya. Lantai kayu woodcut ya. Lantai dengan karpet sintetis portacord. Lantai semen atau tegel cord, ya. Untuk yang ketiga sampai kelima itu adalah biasanya di dalam ruangan, untuk lapangan dalam ruangan yang dari kayu itu, dari kayu, karpet atau tegel itu biasanya lapangan yang berada di dalam ruangan. Berikutnya, ukuran lapangan untuk bulu tangkis. Jadi untuk ukuran lapangan bulu tangkis itu berbentuk persegi panjang dengan panjang lapangan yaitu 13,4 meter. Lalu untuk lebar lapangan dengan panjang 6,10 meter. Lalu jarak garis servis depan dengan garis net yaitu dengan jarak 1,98 meter. Lalu jarak garis servis tengah dengan garis panjang lapangan bagian luar yaitu 3,05 meter. Lalu untuk jarak garis tengah dengan servis panjang lapangan bagian dalam yaitu dengan jarak 2,59 meter. Lalu jarak garis panjang lapangan bagian luar dengan garis panjang lapangan bagian dalam yaitu 0,46 meter. Untuk jarak garis servis depan dengan garis lebar lapangan bagian dalam yaitu dengan jarak 3,9 meter. Untuk jarak garis lebar lapangan bagian dalam dengan garis lebar lapangan bagian luar dengan jarak 0,78 meter. Untuk ukuran net dari bulu tangkis untuk panjang net yaitu 6,10 meter. Untuk lebar net sendiri yaitu 0,76 meter. Lalu untuk tinggi tiang net yaitu 1,55 meter. Untuk tinggi net sendiri yaitu 1,52 meter. Berikutnya, pegangan raket atau grip. Cara memegang raket yang baik adalah suatu cara untuk menerima dan mengembalikan bola segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Berikut beberapa macam cara memegang raket, ya, pegangan kampak atau pegangan Inggris, pegangan geblok kasur atau disebut pegangan Amerika, pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan seperti orang melakukan jabat tangan, ya. Backhand grip, forehand grip. Berikut contoh pegangan raket. Nah, ini adalah gambar contoh pegangan raket, forehand dan backhand grip. Ya, berikutnya di sampingnya itu ada pegangan raket American grip, backhand grip, dan forehand grip. Cara memegang raket ini dinamakan shake-hand grip. Itu cara memegang raket seperti orang berjabat tangan. Jadi seperti dilihat di video,
Posisi tangan dengan raket seperti berjabat tangan, dan ini yang sering atau banyak digunakan oleh pemain bulu tangkis. Tutorial berikutnya yaitu cara memegang raket pada saat kita mau memukul backhand, yaitu dengan mensejajarkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, lalu ibu jari berada pada bagian raket yang paling lebar. Servis ya. Dalam bulu tangkis, servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak servis lapangan lawan, ya, secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan. Berarti intinya servis adalah pembuka permainan. Lain olahraga, lain cara ya. Kalau dalam bola voli dipukul dengan tangan, tapi kalau bulu tangkis dipukul dengan dipukul dengan namanya apa? Raket. Menggunakan shuttlecocknya dipukul dengan raket. Macam-macam pukulan servis antara lain pukulan servis pendek, short service, servis panjang, servis lob, pukulan servis drive atau mendatar, pukulan servis cambuk, servis flick. Ya, kita bahas satu persatu. Servis panjang atau long service, ya, dilakukan dengan cara memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Berarti long service itu adalah pukulan yang dilakukan dari bawah dan diarahkan tinggi ke atas ke bagian belakang lapangan permainan lawan. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Servis pendek, short service, diarahkan ke bagian depan lapangan lawan dan biasanya dilakukan pada permainan ganda. Biasanya short service itu digunakan pada saat permainan ganda atau dua orang, dua lawan dua, yaitu dijatuhkan di bagian depan permainan lawan. Pada saat memegang raket dengan tangan kanan, itu pada saat keadaan atau shuttlecock kita pegang dengan tangan kiri. Pukulan drive dalam bulu tangkis biasa digunakan untuk menekan lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan kepada lawan mendapatkan bola-bola lambung sehingga lawan tidak mendapat kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Kenapa? Karena pukulan drive itu adalah pukulan yang mendatar di atas net. Jadi lawan tidak bisa melakukan serangan kalau kita berikan pukulan drive. Biasanya seperti itu. Pukulan drive yaitu pukulan mendatar, yaitu bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan dan memaksa lawan untuk mengangkat shuttlecock ke atas ke arah kita sehingga kita dapat mengembalikan dengan cara smash. Pukulan ini banyak dilakukan pada saat kita bermain ganda. Flick service atau cambuk. Flick service adalah cara yang dilakukan seperti servis pendek, ya, hampir mirip ya. Namun pada saat hampir menyentuh kok, tiba-tiba pergelangan tangan dilecupkan dengan keras sehingga laju shuttlecock menjadi kencang dan melambung ke bagian belakang daerah servis. Flick service dilakukan untuk mengecoh lawan, yaitu pada saat kita melakukan servis, shuttlecock kita pukul secara tiba-tiba ke arah belakang lapangan pemain lawan.
he was so cool and what a time to do it. Gideon went